Oke Tengku. Jadi kitab andalan Anda untuk melawan Keimad adalah kitab Abnaul Imam karya Abdul Muammar Toba abad kelima. Selain kitab Abnaul Imam, apakah Tengku sudah mendapatkan kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa atau belum dapat? Alhamdulillah. Sudah, saya sudah melengkapi selain Abnaul Imam dengan referensi yang terdiri dari fatwa-fatwa ulama yang ada di abad 7 sampai abad 15 Hijri. Kemudian ini untuk merungkatkan keiman hanya dengan kitab Abnaul Imam saja atau ada kitab yang lain? Banyak, kan saya sudah katakan banyak untuk merungkatkan tesis Kiai Haji Imaduddin. Saya tidak memiliki hanya sebatas satu referensi. Saya menghadirkan 102 sumber referensi di dalam mensahihkan nasab Ba'alwi. Sementara Kiai Haji Imad di dalam tesisnya hanya bersumber dari tidak lebih dari 30 jumlah kitab ke bawah. Saya menjadikan referensi 102 referensi, bahkan fatwa ya Ahlun Nasabah dari Naqobah Ashraf Kalastani ya dari Pakistan. Begitu. Oke, yang biasa menjadi satu rujukan salah satunya ini Sajarah Mubarakah. Ini menurut Anda bagaimana nih kitab Sajarah Mubarakah sebagai salah satu referensi Kiai Imad bahwa nasab Alawi itu tidak nyambung ke Rasulullah. Baik, justru secara terang di dalam naskah Sajarah Al-Mubarakah, pertama Kiai Haji Imaduddin harus memberi jawaban dari pertanyaan saya, siapakah ulama terkemuka ahli nasab yang ada di abad 5, 6, dan 7 Hijri yang mengkonfirmasi bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai ahlun nasabah? Itu yang harus dijawab. Bukan referensi dari kitab-kitab kemudian seperti Tobaqatun Nasabin yang ada di abad baru ini. Sementara yang saya tanya, tunjukkan satu konfirmasi daripada ulama-ulama ahli nasab, ahli tarikh yang ada di abad 5, 6, dan 7 yang mengkonfirmasi bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang ahli nasabah dan beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu pertama. Yang kedua, di dalam naskah mukaddimah kitab yang dituliskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, di situ disebutkan lafaz di halaman 12 paling akhir, hadzal kitabul musamma bisyajaratil mubarakah qara'tuhu ala as-sayyid al-ajal al-alim al-muhtarim Syamsuddin Majidil Islam Syarafil Itrah Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali adamallahu majdahu. Artinya apa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengungkapkan dengan perkataannya di dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa aku telah membacakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini di hadapan seorang sayyid yang mulia, yang alim, yang dimuliakan, yaitu Syamsuddin cahayanya agama atau matahari agama, Majidil Islam, Syaraful Itrah Ali bin Syaraf Syah. Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Pertanyaan saya, tahun berapa biografi Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali diketahui oleh ulama-ulama di zaman abad ke-5, ke-6, dan ke-7 Hijri? Siapa Ali bin Syaraf Syah ini? Tahun berapa lahir dan wafatnya? Apakah dia hidup sezaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi atau tidak? Jikalau dia hidup sejaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, tunjukkan di kitab apa dan apa karangan Imam Ali, Sayyid Ali bin Syaraf Syah selain kitab selain daripada naskah yang dibacakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, pertanyaan saya itu. Sehingga dalam penelitian saya menemukan bahwa Ali bin Syaraf Syah itu bukanlah ulama yang ada di abad ke-5, 6 Hijri, tetapi dia adalah ulama yang ada di abad ke-7, 8 Hijri. Artinya Imam Ali, Sayyid Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali, beliau wafat 740 Hijri. Sementara Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 600 Hijri. 606 Hijri ya wafatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi
mampu membacakan naskah kitabnya di hadapan orang yang belum dilahirkan ke alam dunia ini? Itu yang harus dijawab oleh Imaduddin. Bisa disimpulkan bahwa Anda itu mempermasalahkan kesimpulan dari kitab Sajarah Al-Mubarakah ini. Ya, sesuai dengan naskah yang ada dalam perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan saya membacakan kitab saya ini di hadapan orang yang belum lahir. Ini mustahil diterima oleh akal siapapun yang berpikir. Maka oleh sebab ini jelas bahwa orang-orang yang mencantol sebuah nama untuk sebuah kitab, mesti yang namanya orang-orang yang berbuat sesuatu penyelewengan dalam naskah, mesti akan terjadi kelupaan dan kekeliruan dalam pembuatannya. Sehingga Imam Fakhruddin Ar-Razi sama sekali tidak pernah menulis kitab yang berjudul Asy-Syajaratul Mubarakah. Oke, baik. Katakanlah, iya betul. Siapa Fahru Raji adalah tadi dikatakan wafat 606 Hijri. Dan dia ada di Roy, pengarang kitab ini. Artinya ketika dengan siapa Ahmad bin Isa itu katakan kakek lah ya, kakek. Nah, bukannya itu masih dekat ketika seseorang mengkonfirmasi tentang sosok yang hidup di abad di tahun ke 500 Hijriah atau 400 Hijriah, kan masih dekat. Katakan panca kakinya adalah kaki. Dan itu sama-sama hidup di Roy. Baik. Kalaupun kita menganggap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kitab asli karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka kita harus mempertanyakan Rai itu di mana? Di Iran kah, apa di Basrah atau di Irak? Oke, lanjut. Baik. Ya. Artinya Rai itu bukan Basrah dan bukan Irak. Sementara Ibnu Toba-Toba penulis kitab Abnaul Imam itu orang Irak. Dan Imam Ahmad bin Isa ada di Irak. Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far itu ada di Irak. Nah, beliau mencatat keluarga-keluarga daripada Ahmad bin Isa pada masa dia bertemu di Irak dan Basrah sebelum dia berhijrah. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi menukil daripada siapa? Keluarga Imam Ahmad bin Isa hanya menentukan dengan 3 orang. Tidak ada satupun ulama di masa abad 567 ya, di masa abad 567 yang menentukan anaknya Imam Fakhruddin Ar-Razi terbatas inhisar hanya 3. Saya butuh daripada referensi sanad. Dari mana Imam Fakhruddin Ar-Razi menemukan anaknya Imam Ahmad bin Isa hanya terbatas dengan 3? Tidak ada satu sumber pun. Di Al-Muntaqilah hanya menyebutkan 2. Di Tahdzibul Ansab menyebutkan 1. Di kitab Majdi menyebutkan 1. Di kitab Al-Fakhri menyebutkan 1. Di kitab Al-Asili hanya menyebutkan 1. Lalu dari mana referensi Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menyebutkan 3? Ini perlu diketahui. Tidak asal-asalan gitu loh. Jadi kalau Imam Fakhruddin pun kita anggap menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tentu kenapa berbeda dengan Abnaul Imam yang lebih tua? Artinya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tentu bukan dituliskan di abad 5 dan 6 Hijri, melainkan kitab yang dituliskan di abad 8 dan 9 Hijri. Oke, Tengku. Jadi menurut Tengku, kitab andalan Kiai Imad Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fahru Raji yang wafat tahun 606 Hijriah itu bermasalah karena tidak jelas mengambil referensi dari mana bahwa Ahmad bin Isa anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada itu, Ben. Itu begitu ya, kesimpulan Anda? Iya, tapi saya tambahkan bukan itu saja. Penulis Asy-Syajarah Al-Mubarakah di dalam mukadimah tahqiq, mukadimah tasnif, dia mengatakan bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi sendiri membacakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah langsung di hadapan Ali bin Syarafsyah, di mana Ali bin Syarafsyah tidak hidup sejaman. Di masa abad 606 Hijri, Imam Ali bin Syarafsyah belum lahir. Bagaimana Imam
Imam Fakhruddin Ar-Razi membacakan sebuah naskah kitabnya di hadapan orang yang belum lahir. Ini adalah petanda bahwa kitab itu bukan ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, melainkan dituliskan oleh orang-orang yang ada di abad 8 sampai 9 Hijri. Saya curiga kitab ini dituliskan langsung oleh Ali bin Syarafsah dan disalin ulang oleh Wahid bin Syamsuddin. Dan Wahid bin Syamsuddin pun biografi Wahid bin Syamsuddin pun tidak diketahui oleh banyak ulama-ulama ahli nasabah. Oke, ini sudah setengah jam saya berinteraksi dengan Said Qori. Ini menarik jika nanti kita gelar pandangan Said Qori versus Kiai Imad. Pertama tentang kitab Abnaul Imam, kemudian dengan kitab Syajarah Mubarakah. Ini akan menarik nanti perbincangannya. Baik, saya coba ke Dr. Ribut Nur Huda, intelektual muda NU yang sekarang berada di Sudan. Menjelang buka tentunya ya di Sudan. Dr. Ribut, bagaimana Anda melihat pemikiran kita coba ya membedah pemikiran dan riset lah. Ki Imad melakukan riset bahwa nasab Alawi tidak tersambung, kemudian juga Tengku Qori yang tadinya juga membela nasab Alawi kemudian berbalik membela kajian Ki Imad, kemudian sekarang juga berbalik kembali untuk membela, mengukuhkan nasab Alawi tersambung ke Rasulullah. Menurut Anda bagaimana dengan pemaparan-pemaparan yang ditemukan oleh Said Qori? Silakan Dr. Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad wa ba'du. Ini yang saya hormati owner pada Suka TV ya, Pak Yusuf Mars, dan yang saya hormati juga Tengku Qori yang beliau sudah tidak asing lagi di kalangan para pengkaji nasab ya di era digital saat ini. Alhamdulillah tadi temanya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, yaitu bagaimana Tengku Qori ya ini beliau hijrah dari yang tadi disebut dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sebagai kalangan penolak ketersambungan nasab, sekarang menjadi berbalik, yaitu pendukung ketersambungan nasab. Ini saya mau memulai dulu, ini adalah pembahasan masih dalam koridor berpikir Islami, koridor kajian keislaman. Ya, karena apa? Karena persoalan nasab ini urusannya dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan persoalan nasab nasab orang fasik, tapi nasab orang paling mulia ya di dunia dan akhirat. Lah, yang kedua ini tentunya kalau Tengku Qori ingin mencoba menjadikan ini sebagai polemik, ya perdebatan tertulis, di mana Kiai Imad itu dengan tesisnya, ya dan tersirat dalam buku-bukunya, terakumulasi dalam buku-bukunya, ya sekitar ada 8 karya tulis, ya dengan perjalanan beliau sebagai intelektual pesantren itu, dan juga secara akademisi beliau juga melewati proses bagaimana cara membuat tesis. Ini tentunya bukanlah sesuatu yang kita anggap sebagai tahsilul hasil, penelitian yang sia-sia atau penelitian yang hanya membiu dengan sebelumnya. Dalam arti seperti yang dikatakan oleh Tengku Qori sendiri, berdiri di atas ilmunya sendiri. Yang juga nanti akan mencoba ditunjukkan oleh Tengku Qori bagaimana beliau berdiri di atas ilmunya sendiri. Walaupun tanpa melupakan bahwa ilmu itu sifatnya universal.
ilmu itu sifatnya universal, bisa dikaji di meja akademik secara objektif. Ya, hanya saja persoalan masalah nasab ini kembali kepada persoalan kejujuran, ya, kejujuran intelektual tentunya, otentifikasi, keaslian, ya, bertolak pada hawas, bertolak pada kesaksian mata dia anaknya si A atau bukan, kemudian kesaksian itu kemudian menjadi tulisan atau berita lisan dan tertulis dan terwariskan sampai sekarang, yang warisan itu berupa tulisan yang kemungkinan tulisan itu bisa diperdebatkan, ya, bisa diperdebatkan. Nah, sekarang dunia intelektual itu begitu terbuka. Ini yang perlu saya juga meminta konfirmasi juga nanti ke Tengku Qori, di mana persoalan nasab ini kalau dalam YouTube yang beredar, ya, video yang viral, Tengku Qori kan juga secara sadar mengatakan bahwa ulama nasab itu telah merilis sebuah fatwa yang ada di Lebanon, ya, yang kata Tengku Qori itu ada 22 halaman dan itu kesimpulannya adalah membatalkan nasab Ba'alawi. Apakah ini berita yang sikoh yang disampaikan oleh Tengku Qori, artinya yang berita yang bisa dipercaya, ataukah Tengku Qori ingin mencoba melawan fatwa tersebut yang disebutkan ulama nasab berkumpul di Lebanon, kemudian mengkaji dan mengeluarkan fatwa bahwa Ba'alawi bukan nasab baginda, tidak punya nasab yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu di garis bawahi, bagaimana Tengku Qori secara paradigmatik itu punya landasan ataukah beliau masih dalam proses. Awalnya proses katanya tadi beliau menyampaikan proses mencari kebenaran, sekarang bukan sebagai antitesa tapi masih dalam proses untuk mencari kebenaran yang mungkin nanti disebut sebagai antitesa. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi kalau dengan karya-karya Ki Imad itu sudah cukup untuk diverifikasi bahwa beliau sebagai peneliti nasab. Ya, kalau zaman dahulu orang punya karya 2, 3, 4 itu sudah akan disebut sebagai ahli. Walaupun ahli dalam ilmu, dalam arti ahli dalam informasi yang kekayaan informasi, bukan ahli dalam akumulasi informasi, bukan ahli dalam keilmuan yang terstruktur, yang sistematis, yang memiliki metodologi tertentu. Nah, itu beda lagi. Nah, di zaman akademik sekarang ini, orang yang disebut ahli itu tidak hanya dalam hal beliau mampu mengakumulasi pengetahuan, dan pengetahuan itu berjasa pada orang-orang setelahnya sehingga dia disebut ahli. Tetapi ahli zaman sekarang orang yang bisa, ya, membuktikan secara ilmiah dengan metodologi ilmiah. Ya, kasarannya kalau disebut apakah persoalan perdebatan nasab antara Tengku Qori dan Kiai Imad itu adalah sudah sampai pada titik interpretasi, titik penafsiran dalam kajian sejarah, ya tentunya sepertinya belum. Karena memang datanya bukan data baru. Tetap kitabnya Abnaul Imam dan muhakiknya juga belum ada muhakik lain yang pernah disampaikan oleh Kiai Imad. Ya, misalnya kitab Abnaul Imam yang ditahqiq oleh 3 muhakik itu, yang kemudian di situ mukadimahnya beliau muhakik itu mengaku bahwa buku yang sudah rilis hasil tahqiq tersebut tidak pure, tidak murni sebagai tulisan Ibnu Toba, tetapi sudah ada tambahan. Nah, ini kan yang kemudian disebut distorsi. Apalagi kalau tambahannya tidak terukur. Dan juga mungkin juga ada pengurangan. Dan mungkin juga ada perubahan. Kenapa? Karena tidak dimaksudkan untuk menjaga keaslian buku tersebut.
Nah ini yang perlu diperhatikan, karena akan percuma kalau masuk meja akademik ya tidak lolos lagi. Nah, oleh karena itu sumber primer ini apakah ada yang baru? Kemudian ketika sudah ada yang baru, apakah sudah diverifikasi, sudah dilewati kritik? Ya kritik itu nakat itu kiro atau malam yukro, membaca apa yang belum terbaca. Kalau semua sudah terbaca dan terjadi konsistensi dan koherensi, ya, yang kemudian disimpulkan bahwa kitab itu terdistorsi, maka bisa disebutkan kitab itu tidak bisa menjadi rujukan. Kemudian ketika dibandingkan dengan kitab yang lain, referensi sumber primer lain, misalnya kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, Asy-Syajaratul Mubarakah itu yang diterbitkan oleh penerbit kredibel. Nah, apakah kemudian ya ulama-ulama nasab internasional kemudian mengatakan kitab Syajaratul Mubarakah itu tidak valid? Itu kan juga tidak mungkin. Itu sangat simplistis, sangat menyederhanakan persoalan. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan lagi, bagaimana mungkin Tengku Qori ini ingin mendelegitimasi kitab Syajaratul Mubarakah sebagai sumber primer dalam kajian nasab, kemudian sebaliknya ingin mengangkat keaslian kitab Abnaul Imam yang mungkin judulnya, ya, kalau dalam kajian-kajian yang sudah beredar itu kan, ya tadi juga disebutkan oleh Pak Yusuf, bagaimana Jamalul Lail itu juga menawarkan tema bukan Abnaul Imam, yang menunjukkan bahwa ya kitab itu bukan murni tapi sudah melalui percampuran dan sebagainya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini perlu ditekankan ya, bahwa ya mohon maaf, ini saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Misalnya dulu perdebatan misalnya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali itu, yang beliau mengkritik para filosof, itu Ibnu Rushd itu membuat tulisan yang kemudian jadi polemik. Apa itu kitabnya? Tahafutil Falasifah. Dan ini yang akan juga dilakukan oleh Tengku Qori. Ya akan mau menulis. Persoalannya apakah nanti tulisan beliau ini akan bertahan dalam sekian lama diskursus, ataukah bertahan sebentar saja. Kalau tesis Kiai Imad itu bertahan, ya bisa disebut sanawat, bukan sanatain lagi, bukan 2 tahun lagi, tapi sanawat, bertahun-tahun bertahan, tanpa harus merusak hubungan antara sesama Muslim, antara klan Indonesia dengan klan misalnya dengan Ba'alawi di Yaman, ya nggak merusak masalah hubungan itu sayun akhir. Tapi dalam masalah ilmiah ini yang harus betul-betul kita menjauhkan emosi. Lah makanya kalau kita baca kitab, minimal kan yang harus diketahui seorang peneliti adalah yang pertama, ini dalam kitab Naqdul Rijal ya. Ya rijalnya sudah nggak ada, termasuk Naqdul Ma'allafahum, mengkritik apa yang beliau tulis. Yaitu bagaimana membaca ghordul bahis wa manhaju, ghordul mu'allif wa manhaju. Bagaimana membaca tujuan penulis dan juga manhaj yang digunakan oleh penulis. Nah ini makanya ketika penulis-penulis dulu jarang yang menyampaikan tujuan secara soreh, sehingga butuh penelitian, dan itu diteliti oleh pentahkiknya. Dan pentahkiknya dengan keterbatasan informasi di zaman dulu, di zaman ketika orang itu mencari riwayat, mencari informasi, itu harus pindah satu negara ke negara lain. Dan beda dengan sekarang, ada maktabah elektronik, ada perpustakaan digital, ya, yang sangat melimpah informasi tersebut, sehingga upaya verifikasi itu bisa dilakukan dengan tanpa masyakoh, ya, tanpa susah payah, beda dengan zaman dahulu. Nah ini yang perlu digarisbawahi, karena apa? Kalau nawaitunya niatnya adalah mencari kebenaran, maka
waktu nanti yang akan menguji, bukan peneliti, bukan penulis itu sendiri. Ya, silakan. Misalnya Tuan Kori tadi mengatakan kemarin sampai pada 99%. Ya, beliau menyampaikan 99% waktu perdebatan mendukung kelompok Kiai Imad, itu beliau mengakunya masih 99%. Ada 1% lagi. Tapi yang kemudian ketika Tuan Kori barangkali akan melakukan otokritik, ya, mengkritik diri sendiri, ya, masuk menyampaikan ulama nasab di Libanon itu yang kemudian mengeluarkan fatwa pembatalan nasab Ba'alawi. Yang kedua, ya mohon maaf, ya, Tuan Kori yang kemudian ya di video kan juga beredar itu menjahanamkan Ba'alawi misalnya, entah itu bercanda atau bagaimana, itu adalah menunjukkan ekspresi bahwa Tuan Kori itu sudah 100%. Tidak pada tahap kognitif pemikiran saja, sudah pada tahap itikad keyakinan, saking yakinnya beliau mengatakan jahanam Ba'alawi itu misalnya begitu. Nah, ini Pak Yusuf, ini tanggapan saya tidak punya maksud apa-apa. Polemik itu akan terjadi dan dunia itu berubah, bergeser. Kenapa? Dunia keilmuan sekarang semakin terbuka. Dulu orang bisa diarahkan ke satu kitab, Sulam Taufik saja, ya bisa. Fathul Qorib saja, sampai habis usia itu bisa zaman dulu. Sekarang era digital, generasi alpha itu sudah bisa mengakses sumber-sumber sendiri, bahkan maktutot, manuskrip yang ada di maktabah-maktabah wakaf elektronik di dunia, di negara-negara Arab, ya termasuk di Leiden Belanda sendiri. Nah ini Pak Yusuf, jadi kitab yang disebut Sajatul Mubarakah itu tidak ada, hemat saya tidak ada ulama nasab kredibel yang yang diakui dunia internasional yang mendelegitimasinya, tidak ada. Tetapi bagaimana kemudian Tuan Kori mau mendelegitimasi Sajatul Mubarakah itu? Nah ini yang tanda tanya besar. Ya, jadi tahapan riset ini belum sampai pada tahapan historiografi, tahapan penulisan, tapi masih sebenarnya heuristik bagaimana mencari sumber, atau mungkin masih tahap verifikasi, ya, mengkritik sumber secara adil, secara insaf, objektif, ilmiah, tanpa ada unsur-unsur luar, artinya tidak ada dipengaruhi oleh emosi. Nah ini yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Tengku Kori, karena dunia keilmuan ini sudah sedemikian maju. Ya, kalau bisa dikatakan, misalnya dalam masalah ini pendekatan lain ya Bu, pendekatan ro'yu, pendekatan akal, bukan hawas. Kalau masalah riwayat tidak mungkin ada dua kebenaran. Ya, dalam arti masalah nasab ini ya, tidak mungkin ada dua kebenaran. Sehingga nggak bisa disintesis, nggak bisa digabungkan. Kalau terputus berarti tidak tersambung. Kalau tidak tersambung ya, kalau tersambung berarti tidak terputus, nggak bisa digabung. Beda dengan pendekatan fikih. Misalnya di Arab Saudi sekarang itu melakukan koreksi besar-besaran yang dikawal oleh Liga Muslim Dunia. Apa itu? Ingin mempertemukan dua kelompok yang dulu itu antagonistik. Dulu itu berbenturan sampai muncul definisi, ya kelompok itu adalah kelompok Sunni Syiah. Sunni adalah bukan Syiah, Syiah adalah bukan Sunni. Tapi kemudian Liga Muslim Dunia di Arab Saudi, PBNU juga hadir itu, acara di Mekah itu, ya udah ini yang kedua kalinya. Ya tahun kemarin Ramadan, kemudian Ramadan tahun ini, minggu yang lalu, itu kumpul lagi untuk membahas bagaimana binaul jusuri bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam antara firqah Sunni dengan Syiah, termasuk yang ada di Oman itu, ya Ibadiyah, termasuk juga ya Ahlul Asar, Ahlul Hadis dan lain-lain. Yang dulunya nggak bisa disatukan, tapi sekarang bisa disatukan. Kenapa? Itu masih kaitannya dengan nas, berkaitan dengan sanad, hawas, indrawi, dan juga berkaitan dengan ro'yu. Tapi persoalan nasab ini hanya persoalan kebenaran sumber saja. Kalau sumbernya salah juga salah. Lah, ini yang saya minta keterangan tambahan ya dari Tengku Kori, agar kita ini bisa selamat lah. Kalau memang secara ilmiah terputus jangan disambung, kalau sambung jangan diputus. Nah itu Pak
Pak Yusuf. Jadi ini masih pada tahap verifikasi, tahap kritik sumber. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Tangguh Kori, mungkin ada tambahan informasi. Jadi saya ingin bertanya juga ke Said Kori bahwa untuk buku atau yang lainnya ya, naskah tentang antitesis terhadap Kiai Imad sudah berapa persen dan kapan kita publish, kita tunggu. Tapi sebelumnya silakan mungkin ada konfirmasi atau klarifikasi tadi yang diungkapkan oleh Dr. Ribut. Silakan Tengku Kori. Baik. Dari tadi saya mendengar penjelasan atau komentar daripada Dr. Ribut Nur Huda tidak memberikan suatu narasi yang membuat kuat dan benarnya sebuah tesis Imaduddin, hanya berdasarkan statement private-nya ya terkait kritik saya terhadap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sementara kritik saya terhadap Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat logis. Namun beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengkoreksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Dan saya juga menemukan bahwa tidak ada satupun ulama pun yang mengatakan kitab Abnaul Imam itu kitab yang mardud, yang tidak dapat diterima, sebagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tesisnya. Oh, kejam loh. Anda sudah baca belum tesisnya Kiai Haji Imaduddin secara detail? Tolong dijawab. Ya, saya baca. Nah, kalau Anda baca tesis Kiai Haji Imaduddin secara detail, saya ingin bertanya, apa dasar Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu? Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca ya, kitab Abnaul Imam. Itu Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya, Anda yang sudah katanya meneliti, coba tunjukkan lafaz mana yang menunjukkan indikasi bahwa kitab Abnaul Imam itu palsu berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Silakan. Oke, mungkin langsung saja Said Kori, Anda bisa mempertajam bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah tidak palsu. Mungkin dari sisi mana Anda melakukan Saya sudah jelaskan tadi Bang Yusuf Mars, saya sudah jelaskan tadi apa yang saya sampaikan, hanya saja Dr. Ribut Nur Huda mengkritik saya terkait kitab Abnaul Imam dan menguatkan Imaduddin dalam menyampaikannya. Gitu loh. Nah, saya kan bertanya, adakah dia membaca detail tesisnya Kiai Haji Imaduddin? Dia menjawab, saya sudah membaca detail. Baik, ketika dia sudah membaca detail, saya kan wajar mempertanyakan dari mana dasarnya Kiai Haji Imaduddin menyatakan kepalsuan kitab Abnaul Imam. Nah, terus dia menjawab, suruh baca sendiri. Bukan ini diskusi. Kalau dia bisa mengungkapkan karena dia seorang peneliti kitab Abnaul Imam, seharusnya dia mengungkapkan lafaznya. Baik, dasar apa yang membuat saya menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam itu tidak ditambahkan orang-orang yang semasa dengan Imam Abdul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba, tetapi penambahan itu terjadi bagi orang-orang yang ada setelah zamannya Imam Ibnu Toba-Toba. Adapun Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu orang yang hidup di masa abad keempat. Sementara Imam Abdul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba wafat abad kelima. Artinya beliau hidup sezaman. Nah, orang ada di zaman itu sezaman dengannya tidaklah ditambah oleh muhakik. Yang ditambahkan oleh muhakik itu
adalah ulama-ulama atau adalah nasab-nasab silsilah yang ada setelah masa Ibnu Toba. Dan hal itu diterangkan oleh muhakkik ya dalam lafaz lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi silsilatil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Toba sahibil kitab wal mutawaffa sanata thamanina wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya begini, ketika naskah ini disalin ya, ia pentahkik ya, pentahkik menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang terjadi setelah masanya Abul Muammar Yahya ibnu Toba pemilik asli kitab ini yang meninggal pada tahun 478 Hijri. Nah, di sini kan kita sudah jelas tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi silsilah fi salasilil ansab. Artinya penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut terlihat sangat jelas penambahannya. Nah, Imad mengatakan nggak jelas kan? Tapi saya menemukan kejelasannya. Di situ ada tandanya, yaitu tanda titik garis-garis. Nah, tanda titik-titik garis-garis ke sananya itu orang-orang yang ada setelah zaman Abu Muammar Yahya. Sementara yang sebelum titik-titik garis itu, garis titik-titik kecil, itu menunjukkan makna bahwa orang yang sebelum garis itu adalah orang yang hidup semasa dengan Abu Muammar Yahya ibnu Toba. Di sini dia berarti tidak bisa mengetahui. Maka kemana Bapak Ustadz ribut tadi? Bisa naik lagi tidak? Nah, Halo, dengar suara saya tadi? Ya, ya. Ada gangguan sinyal tadi? Ya. nah. Oke, Dr. Ribut berada di Sudan, mungkin agak sedikit sinyalnya agak kurang ini ya, kurang bagus. Ya, lanjut, artinya kita kembali kepada Dr. Ribut langsung memberikan tanggapan, silakan. Ya. Ya, halo. Halo, ya, silakan. Tadi saya baca. Anda boleh buka halaman 22 kitab Abnaul Imam. Halaman 22 kitab Abnaul Imam. Punya nggak kitabnya? Halo, Dr. Ribut. Ya, silakan dibaca aja. Ya, sudah. Lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan man dzakarahu asma'an fi salasilil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Toba sahibil kitabi wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya ketika naskah ini disalin, nah ini disalin ulang oleh muhakkik dari manuskrip tanpa tahqiq. Ya, ketika beliau menulis ulang, pentahqiqnya menulis ulang, siapa pentahqiq pertama? Yaitu Ibnu Sadaqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah, ulama sunni yang kredibel, yang siqah dan terpercaya, mausuqah, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Toba adalah orang yang kadzib. Ya, muwafaqah min ahli sunnah wal jamaah min ulama siqah. Oke, beliau di sini mengatakan pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya, menambahkan beberapa naskah. Kita tidak menafikan bahwa naskah tidak ditambah. Di dalam naskah asli ada penambahan, namun yang terlihat dengan jelas penambahan tersebut. Jadi penambahannya terlihat jelas, gitu loh Tuan. Nah,
penambahan itu terlihat jelas dari mana? Dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut. Jelas penambahan nama-namanya. Di mana nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut, sejarah keberadaan silsilah nasab tersebut yang tertulis tersebut di dalamnya itu bermuara tahu kan? Bersumber pada masa yang terjadi setelah masa Abdul Muammar. Artinya penambahan itu tidak terjadi pada masa di mana Imam Ibnu Abu Muammar Yahya masih hidup. Tetapi setelah beliau wafat, orang-orang yang tidak terkonfirmasi di dalam kitab tersebut ditambahkan oleh muhakkik untuk menjadi sempurna kitab tersebut daripada nama-nama yang tidak disebutkan di kemudian setelah beliau wafat. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad ke-4, Abu Muammar Yahya wafat di abad ke-5. Justru ini sangat kredibel secara logis, tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhakkik. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhakkik penambahan itu berarti Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin sudah menuduh bahwa muhakkik itu pendusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ibnu Tasadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kiai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang sikkah dan mausukah, sehingga orang sikkah dan mausukah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbutah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu. Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Dan tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang, ya, dari 1, 2, dan 3, ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad, membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia, dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus, ya. Tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silakan Anda buka naskah dia, lalu jawab, dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak. Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan.
berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Apalagi pertanyaan Anda sekarang. Pertanyaan Anda terkait Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Antum bisa nggak menunjukkan kepada saya apa biografi Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Siapa dia? Tahun berapa wafatnya? Silakan jawab, saya tunggu sekarang. Ya, pertanyaan saya, tanggapan saya tadi, Pak Yusuf, belum ditanggapi sama Tengku Kori. Oke, silakan. Dia menyampaikan bahwa ulama NASA berkumpul di Lebanon dalam konvensi internasional. Mereka membatalkan nasab, itu fatwa itu. Itu apakah Tengku Kori itu mengada-ngada atau bagaimana? Itu yang pertama. Baik. Dan yang kedua, itu misalnya ketika tadi menyebut Kiai Imad itu seperti menyatakan para muhakkik itu pendusta, ya, kitab Abnaul Imam itu seyogyanya, ya, seyogyanya itu disampaikan apakah memang Kiai Imad menyebut mereka pendusta atau itu penafsiran saja. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya takaluf, ya, sebentar, takaluf atau berlebihan dalam kajian ilmiah itu disebut takaluf. Anda harus paham itu saya. Dua pertanyaan aja, ya, silakan disampaikan karena itu menyangkut kejujuran intelektual dari Tengku Kori sendiri, ya, karena pencabutan statementnya itu tidak satu tapi akan berantai dan banyak sekali, ya, termasuk yang tadi konvensi internasional tadi itu silakan dijelaskan. Kalau dulu pernah mengatakan, ya, Tengku Kori pasti ingat, nggak akan lupa itu karena itu di video sudah beredar. Ulama nasab berkumpul di Lebanon mengeluarkan fatwa nasab Ba'lawi putus, itu udah semua orang tahu. Lah itu silakan, itu bagaimana Tengku Kori itu menanggapinya? Di samping apakah Kiai Imad nyebut mereka pentahkik itu pendusta? Kalau enggak perlu berlebihan takaluf. Ya, itu bagian daripada emosi. Itu aja Pak Yusuf. Karena kita nggak boleh emosi. Ya, terima kasih.